سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وعلى المسلمين والأولياء والصالحين والصالحين على آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه رضي الله عنه سبحانه وتعالى وسلم يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Kita buka halaman 20 baris pertengahan kalimat wasadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi bid-dharain amin. Wasadisu bermula yang nomor 6. Adab-adabnya adalah ayyuqallilal aqla was-surba. Hendaknya seorang murid itu adalah mengurangi makan dan mengurangi minum. Yuqallil itu menyedikitkan makan, wasurba dan menyedikitkan minum. Wa inna saba'a maka karena sesungguhnya kenyang itu yang yamna'u minal ibadah, mencegah daripada ibadah. Wal saqil badna dan memberatkan badan. Wa min fawaidi qillatil aqli dan itu sebagian daripada beberapa faedah yang menyedikitkan makan, yaitu sihatul badni wa taqul amradil badaniyati, yaitu menyehatkan badan, menolak penyakit yang jasmani, itu menolak penyakit yang medis. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur pada maghrib ini, sore ini kita bersama-sama kembali bisa berhadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, i'tikaf kita, ngumpul kita di masjid ini mendatangkan rahmat dan rasa ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat seluruh penuntut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Jadi adabnya seorang murid yang keenam ajar sidin ayyuqallilal aqla was-surba, hendaklah dia menyedikitkan, berarti mengurangi makan dan mengurangi minum. Ini bisa dibuktikan ajar sidin fa inna sab'a yamna'u minal ibadah, karena perut kenyang itu bisa mencegah ibadah. Artinya apa? Boleh ada ibadah. Makanya di dalam riyadhah menuntut ilmu itu wajar, sangat wajar orang-orang bahari, orang-orang dulu itu banyak yang puasa di siang hari, malam mengurangi tidurnya, itu menerangi hati. Jadi waktu riyadhah kurus-kurus dari santri, baunya ada harumnya. Jangan dulu. Maka yang demikian itu bentuk daripada
riyadhah, mengurangi makan, mengurangi minum. Karena orang yang kenyang itu mau dibawa beribadah ada nyaman. Sampean kenyang, habis maghrib makan kenyang atau habis isya makan kenyang. Sampean mau bangun jam 2, jam 3 itu sangat keberatan kalau perut kita kenyang. Tapi kalau makannya sehabis asar atau sebelum maghrib, jam 4, setengah 5 atau jam 5 makan, atau setengah 5 makan. Asal malam jangan makan lagi. Malam jangan makan lagi, ya makan buah kalau ada ya minum banyu apa. Asal jangan makan besar. Cukup minum, makan buah. Insya Allah nyaman, ringan, bisa dibuktikan. Ada jalan-jalan orang yang riyadhah dulu itu pasti mengurangi makan, mengurangi minum. Kalau tidak berpuasa, itu bisa sangat dibuktikan. Tapi kalau perut kenyang, walaupun dipaksa-paksa bangun, ibadahnya ngantuk. Jadi kadang-kadang ada yang dulu itu kita setiap Jumat bangun siang mulai semalam itu, kalau dipaksa dalam perut keadaan kenyang, orang sujudnya sujud juga, tapi orang bangunnya ada bangun, sujud, orang itu tahiyatul sama assalamualaikum hajar bangun dengan kawan sama. Kenapa? Perutnya kenyang. Maka orang yang banyak makan pasti kena banyak minum, kepingin minum. Wa yuthaqilul badna, dan memberatkan badan, anggota tubuh ini berat. Pasang alarm bangun ya, mati alarm beneran. Mati alarm karena bangun sembahyang tahajud kan. Mati alarm. Apa faedahnya? Biar sini mengambil fawaid biqillatil akli, dan sebagian daripada faedahnya mengurangi makan itu sihatul badni, sihatnya badan. Jadi orang yang mengatur pola makan, kadang kebanyakan, cenderung dikurangi makannya, itu menyehatkan badan. Kenapa? Lebih banyak mengistirahatkan pencernaan. Makan terus tidak ada istirahatnya pencernaan. Maka semakin gancang makan ini, semakin sibuk pencernaan, semakin ginjal kita ini memfilter itu semakin berat. Akhirnya pompa jantung semakin keras. Ya akhirnya tekanan darah tinggi, ya. Karena pembuluh darahnya sempit, banyak lemak-lemak yang di situ. Kita sering menonton TV One dalam acara yang kesehatan itu Pak, melihat. Jadi banyak makan itu menurut kesehatan ada bagus banget. Watabul amrodil badan, dan mencegah penyakit yang badaniah, penyakit jasad, penyakit medis. Itu faedah mengurangi makan. Wa inna sababiha kasratul akli wa kasratus surbi. Dan karena sebab-sebabnya amrod atau penyakit itu bi kasratil akli, sebab banyak makan, wa kasratus surbi, dan banyaknya minum. Tamakola, seperti hanya berkata seorang penyair, wa inadda al-aksaru matarohu yakunu minaqa'ami al-sarobi. Wa inadda, karena sesungguhnya penyakit, aksaruma lebih banyak-banyaknya sesuatu tarohu yang kau lihat. Artinya apa? Kebanyakan penyakit-penyakit yang kau lihat yakunu minaqa'ami was-sarobi, yaitu terbitnya adanya itu minaqa'ami daripada makanan, was-sarobi dan minuman. Apalagi sekarang Masya Allah ini makanan yang instan. Nah itu yang sekarang ini. Makanya kalau Rasulullah mengatakan hasodu ummati, rata-rata umurku. Jadi bukan wa umri ummati, ada wa hasodu. Hasodu itu artinya panen. Artinya panen itu rata-rata kebanyakan orang mati umatnya Nabi itu baina sitina sakin, antara 60 sampai 70 tahun umur. Ternyata hadis Rasulullah ini bila dikaitkan dengan kemajuan zaman sekarang, berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh banyaknya makanan dan minuman yang serba
instan. Haus-haus buka kulkas, buka minuman, terus panas-panas campur soda macam-macam, masya Allah. Jadi tadi kita ada mengisi pengajian, salah satu jamaah itu dia minta doa, minta bantu. Kenapa? Anak saya mau pasang ring jantung, umur berapa? 30. Umur 30 pasang ring jantung. Sebabnya makanan yang berlemak-lemak yang bisa. Makanya bila mengurangi makan, mengurangi minum, insya Allah, karena biasanya takdir Allah itu mengiringi kehendak atau kelakuan hamba yang ditakdirkan. Biasanya takdir Allah orang-orang yang panjang umur udah sampai benar makan. Yang sampai 70 ke atas masih sehat ini, kadang-kadang makan karena sembarangan, ayam ras kada mau, telur ras kada mau, yang mengandung pemain-pemain kada mau, paling dong telo, sambal terasi, ya, ikan karing, malasnya. Biasanya yang takdirkan untuk panjang umur tuh memang betul-betul menjaga makanan. Cuman tidak pasti semuanya itu ada, cuman kebanyakan seperti itu. Nah, takdirnya Allah itu begini. Jadi ujar beliau, wa inna da'ata fi rumah aksar rumah tarahu yakunu minat ta'ami aw sarab. Kebanyakan penyakit yang kau lihat yaitu datangnya daripada makanan dan minuman. Orang-orang lahir itu jatuhnya masya Allah. Dulu pernah habis disuruh puasa 3 tahun itu disuruh oleh guru kita yang terakhir setahun itu makan jawa-jawa itu ngerokok. Setahun aja, yang 2 tahun itu makan nasi aja. Yang setahun itu kalau boleh makan nasi. Jadi nukar apa itu umbi-umbian aja, umbi-umbian setahunan makan. Tapi karena sudah biasa. Benar, karena kami ini disuruh. Nah, sekarang disuruh jatuh, pak saya itu bisa mencinta-cinta murni ya. Wasihatul qulubi, dan sehatnya beberapa hati minat tughyani wal baghyi, daripada sifat tulas dan sifat sombong, pengecut dan tughyan. Jadi sehatnya hati daripada atau bersihnya hati, sehatnya hati daripada sifat pengecut, pecundang atau orang yang sombong. Walau yura ahadun minal awliya wa tahibati wal ulama lil akhyari yatasifu aw yusabu bi kasratil aqli walam walahu bitabis. Tidaklah dilihat, walam yura, tidak dilihat satu pun daripada kekasih Allah, awliya kekasih, wal alimati wal ulama, dan beberapa umat dan ulama al-akhyar yang dipilih atau ulama-ulama pilihan. Ya kasiku yang diberi sifat atau disifati bikaswatil akli, dengan banyaknya makan, walau dan tidak dipuji karena demikian. Artinya orang-orang dulu, ulama dulu itu untuk membersihkan hati dari sifat-sifat sombong, takabur dan sebagainya, ada dilihat satu pun yang bersifat demikian, artinya yang banyak makan, banyak minum walau bumi tapi dan tidak terpuji atau dipuji dengan sifat yang demikian itu. Wa inna matuhmatu, hanya saja yang dipuji dengan banyak kasratul akli, yaitu banyak makan, itu minat dawabi, daripada binatang peliharaan. Allati la taqilu, yang mereka tidak punya akal, waktu sotu, dan disiapkan lil amali, untuk bekerja. Kalau binatang memang disanjung pak gemuknya sapinya, memang kami siapkan. Kalau orang-orang dulu kan sapi untuk bekerja di sawah dan sebagainya, memang yang dikagumi dan dipuji-puji orang yang banyak makan itu babi itu binatang. Justru binatang memang harus banyak makan, banyak minum supaya diambil manfaat untuk bekerja, atau disembelih, dipotong, diambil dagingnya. Tapi kalau manusia, tidak ada zaman dulu sampai sekarang wali-wali Allah, kekasih Allah itu yang dipuji
untuk menghilangkan penyakit hati karena banyak makan minum tadi. Cuma rata-rata mereka riyadhah. Jadi awalnya kurus tapi sehat, kurus sehat. Itu akhlak yang nomor 6. Memang sangat al-ilmu biqadrihi, jadi ilmu tergantung ada kesulitan. Memang betul kesulitannya riyadhah, mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi minum, banyak makalah akibat dan sebagainya, itu luar biasa. Ini sama-sama pesantren beda ketika lagi di masa. Wasabi'u dan yang nomor 7, bermula yang nomor 7 itu ayu akhidan hati. Ini kan halal haram kan yang dimakan. Nah ini duit ini halal haram, yang diminum yang dipakai ini halal haram kan. Nah, seandainya itu antara halal dan haram namanya subhat, mengurangi barokah ilmu. Sudah apa? Sudah jarang. Belajar itu yang betul-betul sekarang itu yang betul-betul halal murni itu sulit. Yang halal murni sulit. Makanya kayak anaknya Gus Kumpul itu kalau makan dijaga, memang disediakan makanan yang betul-betul halal. Kalau pengen makan tuang ayam, yang utama ayamnya dibawa beli disembelih di sana. Dan mau numpang ayam yang sudah disembelih pasang. Di saking hati-hati orang menjaga, dan sampai ada hal-hal yang jangankan yang haram yang subhat pun dijaga. Ada yang jajan di luar itu yang sulit maunya, karena orang yang mau itu rata-rata masih hidup sudah keramat, orang mau menjaga, berhati-hati dari makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan segala yang dibutuhkan oleh mama yang tak sudah hatinya terang. Hati terang ini luar biasa. Ada orang minta pengarang hatinya biar banyak duit, banyak kawan, banyak apa-apa, kamu hatinya sumpah udah hati gelisah. Wayang bagi dan sayapnya lahu bagi murid ayas ta'milar rohsa, hendaknya memakai rohsah itu kemurahan dari Allah. Memangnya kayak kalau kita contoh rohsah, kalau kita musafir boleh qashar, boleh jamak, itu rohsah, diberi keringanan oleh Allah. Kalau keringanan dari Allah itu dipakai, senang Allah. Umpama kita musafir, ada tahan puasa, ada boleh ada puasa, kita pakai, ada tahan, ada puasa, senang. Keringanan itu dipakai. Fi mawadi'iha indal hajati, di dalam beberapa tempat indal hajati tatkala dia perlu ilaiha terhadap rosul tersebut. Wa wujudi sababiha, dan adanya sebab-sebabnya rusak. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu, senang antukta, apabila dilaksanakan rusuhu, apa keringanan dari Allah. Kama yuhibbu antukta azaimuhu, seperti senangnya Allah tatkala dilaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena Allah kita dapat rukhsah dari Allah, kenapa tidak? Ya digawe. Nah, kita musafir, kita jamak, kita qashar, itu contoh rukhsah. Wasamin, dan yang nomor 8 adabnya ayyuqalla istimalul maqaimil lati hiya min asbabil biladah, hendaknya dia menyedikitkan memakai makanan yang menyebabkan biladah itu
Apa aja orang ada pendapatan babel, orang babel, pembabel, otaknya itu jadi babel. Apa itu? Wadobil khawasi dan lemaknya panca indera. Katufahil khomidi seperti apel yang kecut. Apel yang kecut itu mengolah otak. Otak itu kadang menjadi cerdas, kadang menjadi cerdas. Entah apa rahasianya. Jadi menyebutkan di situ. Jadi kalau bilang apanya makan nih, apelnya kecut jangan dijulurkan, jeruk kecut jangan dijulurkan, karena itu membuat otaknya ada cerdas. Nah, walaki dan kacang-kacangan. Kalau menurut medis itu kayak apa? Namanya makan kacang-kacangan. Wasurbil kholi dan minum cuka itu menyebabkan pembabel. Wa kadzalika ma yuksiru istimaril bulghami. Yang demikian itu juga seperti hanya memakan makanan yang menyebabkan hatinya. Nah, ini. Jadi banyak apa makanan-makanan yang menyebabkan banyak lambir dihindari, minum cuka yang kecut dihindari, makan apel yang kecut dihindari. Ini yang kecut yang manis ada, apa yang manis. Lalu bil khosati dengan kekhususan ka'akli asli suwaril fakri, kayak seperti makan bekas yang dimakan tikus. Ya, makanya kalau kita ada makanan sudah semalam ada yang menutup, buang aja. Menaruh diberikan ayam aja atau apa, jangan dimakan malam. Dapat pas anak sahur kita buka dalam nasi kotak cacak ada sampai sekarang. Akhirnya apa? Ada orang trauma. Nah, trauma. Jangan-jangan tikus pun pernah lewat situ. Kalau itu menyebabkan otak anak kita kumpul sampai ke hatinya menjadi tumpul. Ada hidup. Nah, yang kalau lebih niat biasanya kalau yang kontak tadi mohon maaf kan ada di Indonesia. Kalau sampai umroh, mudah-mudahan umroh ya. Umroh sampai ada orang menarik kontak, menuntut kontak, dua dituntut. Biar jangan mani-mani masuk di antara dua kontak itu menyebabkan orang lupa, sering lupa. Kalau akhirnya umroh kalau sama-sama yang ramai itu, pas ada orang bawa kontak jangan dilakukan. Atau jasihin wakil kohil umari hayyan, jangan engkau membuang utuh yang masih hidup di tanah. Itu menyebabkan sering kita menjadi lupa. Entah apa kaitan dan hubungannya, kita asih-asih aja, kita percaya aja dengan karangan kitab ulama besar ini. Ya, karena bukan hanya di sini dikutip dan untuk membaca tadi apa misalnya sebenarnya itu sebelum kita mengaji ini sudah pernah mendengar dan membaca dalam kitab Kalimul Muta'al. Nah, kalau urut sakit benar bilanya makan diambilkan piringnya gopel atau orang itu retak ataupun ada pecah. Selama masih ada yang bagus dia. Allah